Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvi Wardalia, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam atau Perbankan Syariah. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah melalui media sosial. Tema yang akan saya angkat pada saat ini ialah upaya yang dilakukan masyarakat untuk bertahan hidup di situasi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020 di tanah air berdampak pada sejumlah sektor, dimulai dari sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga sektor pariwisata. Pandemi merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak manusia. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi di wilayah tertentu. Sedangkan COVID-19 atau COVID-19 merupakan sebuah virus penyakit coronavirus disease 2019 yang dapat menularkan dari seorang individu ke individu lainnya, dan bahkan penularannya begitu cepat. Tak hanya merugikan di sisi kesehatan saja, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia atau di tanah air tercinta kita saat ini. Bukan hanya produksi barang saja yang terhambat, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut adalah beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia. Antara lain, yang pertama adalah beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Yang kedua, jamaah di Indonesia batal berangkat haji atau umroh. Yang ketiga, kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun. Yang keempat, merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Dan yang kelima, impor barang menjadi sangat terhambat. Pada masa pandemi COVID-19 ini berdampak pada penghambatan di setiap kegiatan sehari-hari yang sering kita lakukan. Contohnya seperti sekolah, pekerjaan, dan bahkan berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat. Bahkan sekolah dan lembaga pendidikan lainnya yang terpaksa harus ditutup demi untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Hal tersebut dialihkan dari biasanya tatap muka, namun sekarang menjadi daring. Kegiatan daring ini tidak semerta-merta dapat memudahkan siswa maupun mahasiswa. Bahkan setelah diobservasi, banyak kalangan pelajar dan mahasiswa mengeluh akan kesulitan belajar daring ini. Mulai dari jaringan yang kurang mendukung, dan bahkan ada juga pelajar yang tidak memiliki smartphone untuk belajar daring. Kalau di bidang pekerjaan, banyak karyawan yang harus terpaksa di PHK, dan akhirnya banyak di antara mereka yang harus kehilangan pekerjaannya. Hal tersebut membuat para karyawan yang di PHK harus berpikir keras bagaimana cara mereka untuk bertahan hidup di situasi pandemi COVID-19. Secara selama ini mereka memiliki pendapatan tetap, dan saat kondisi seperti ini banyak yang memilih untuk membuka usaha kecil-kecilan demi untuk bertahan hidup di kondisi pandemi seperti ini.
Masa pandemi COVID-19 ini memang adalah masa-masa sulit bagi semua orang. Namun, apabila kita memiliki keinginan dan tekad yang kuat, disertai dengan kerja keras dan doa, maka semua yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Kita juga bisa melakukan hal-hal untuk tetap bertahan di situasi pandemi ini, dengan memunculkan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif. Maka apapun bisa kita lakukan, dan tentunya juga kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada dengan sebaik mungkin. Tetap menjaga protokol kesehatan agar kita dapat memutuskan rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Kita doakan saja semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, agar semua kegiatan atau aktivitas sehari-hari bisa kita lakukan dengan normal seperti dahulu kala. Semoga dunia pendidikan serta perekonomian juga segera membaik. Gimana tanggapan Ibu di masa pandemi ini mencari pekerjaan? Sulit Bu sekarang, karena di mana-mana kan susah cari kerja, Bapak susah. Jadi sebelumnya Ibu pekerjaannya sebagai apa sebelum buka jualan baju seperti ini, Bu? Sebelumnya saya karyawan, tapi karena ada pengurangan karyawan, ya gini loh Bu, jadinya saya buka usaha kecil-kecilan. Oh, jadi Ibu usaha kecil-kecilan. Semoga aja masa pandemi ini cepat berakhir ya, Bu. Amin ya Allah. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Bu, gimana pendapat Ibu untuk perekonomian Ibu selama masa pandemi seperti ini? Ya gitu deh, sekarang kan banyak orang yang jarang keluar, jadi kami ya agak susah, nggak terlalu banyak orang belanja. Kadang-kadang yang seharusnya ada laku lumayan, ini udah agak menurun, apalagi kita kalau misalnya modalnya banyak, nggak bisa cepet perputaran modal gitu deh. Berarti selama ini pembeli rata-rata nggak ke warung ya Bu ya, sepi karena masa Covid seperti ini? Iyalah deh, apalagi kan sekarang udah ada online tuh, orang udah banyak-banyak ke online. Karena pun dibilang PSBB nggak boleh keluar rumah, jadi yang dampak aja ke kami warung-warung kecil kayak ini yang ya nggak ada online, jadi yang nggak ada orang datang lagi masuk gitu, yang biasanya ada jadi jarang. Oh, berarti itu pendapatan Ibu selama ini semakin menurun, apa turun memang sama sekali atau memang nggak ada? Ada sedikit-sedikit deh, gimana ya, menurun lah. Tapi nggak sama sekali nggak ada, karena kan ada juga tetangga-tetangga ya pasti datang lah, karena orang ini kan juga paham. Berarti kebanyakan dari online ya Bu ya, karena pun kan virus corona itu tertularnya dari barang ke barang sentuhan gitu Bu ya. Iyalah, apalagi kalau misalnya orang yang udah terlalu parno, ya jadi ya kami ya orang desa yang mana tahu lah dek, yang masa online kayak gitu nggak ada, kami nggak ada toko online kayak gitu. Iya, berarti orang-orang di luar aja Bu ya yang pasti belinya itu online sama Ibu, yang nggak langsung ke sembako, paling ya langsung aja belinya, paling tetangga doang yang datang ke toko Ibu ya. Terima kasih ya Bu atas waktunya, semoga rezeki kita makin lancar dan Ibu sehat selalu dan keluarganya. Amin, amin dek.